Shalom teman-teman pemuda remaja terkasih. Selamat datang di ibadah Ignite GKI. Hari ini kita bersyukur karena telah diberikan kesempatan untuk kembali beribadah. Walaupun hanya berjumpa secara virtual, tetapi sukacita dari Tuhan tetap dapat kita rasakan. Kita semua merasakan begitu banyak kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Di tengah keterbatasan yang kita jalani saat ini, kita bisa merasakan kasih-Nya yang begitu besar, yang melindungi, menolong, dan menjaga kita dalam melewati hari-hari. Mari teman-teman, kita bersyukur, kita muliakan nama Tuhan dengan segenap hati. Kita nyatakan kemuliaan nama-Nya untuk selama-lamanya. Sebab kasih setia-Nya besar atas kita. Ya Allah, kasih-Mu besar. Rekan-rekan remaja dan pemuda, mari kita memulai ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setia-Nya sampai selama-lamanya.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Teman-teman, kita semua pasti punya kesibukan masing-masing. Ada yang sekolah, bekerja, atau melakukan kegiatan lainnya. Dan kesibukan ini terkadang membuat kita menjadi tidak peka bahwa banyak sekali orang yang membutuhkan kehadiran kita. Dan tanpa kita sadari, hal tersebut telah mendukakan hati Tuhan. Karena kita tidak mempedulikan orang-orang di sekitar kita. Untuk itu, mari kita tundukkan kepala, kita bawa hati dan pikiran kita untuk memohon ampun atas dosa yang telah kita perbuat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk seluruh penyertaan-Mu pada kami semua di tempat kami masing-masing. Dan saat ini Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu. Kami mau memohon ampun atas kesalahan yang telah kami lakukan. Terkadang kami tidak peduli dengan orang-orang di sekitar kami, orang tua kami, saudara kami, sahabat, teman-teman, ataupun orang-orang yang ada di sekitar kami ya Tuhan. Saat ini kami mau belajar agar kami bisa peduli dengan orang-orang di sekitar kami ini. Dan ampunilah kami ya Tuhan. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama-Mu. Amin. Mari kita menerima berita anugerah yang diambil dari Yohanes 15 ayat 16 sampai 17. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai untuk kita semua. Kita sudah menerima anugerah dari Tuhan, keselamatan dari Tuhan. Mari kita wartakan kabar mulia melalui hidup kita. Sungguh indah kabar mulia. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah. Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini,
Rekan-rekan remaja pemuda, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, hari baru yang Engkau berikan bagi kami bersyukur karena Engkau menyediakan segala berkat-Mu bagi kami. Pada saat ini di dalam ibadah kami, yang kami lakukan secara online, kami percaya bahwa persekutuan kami dengan Tuhan dan juga dengan sesama kami tetap terjadi dan begitu indah. Oleh karena itu ya Tuhan, kami juga menyediakan diri kami pada saat ini untuk kembali belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kami membuka hati kami, pikiran dan seluruh hidup kami. Kuasai dengan kuat kuasa-Mu dan hikmat Roh Kudus-Mu, sehingga setiap firman-Mu yang kami baca, yang kami dengarkan, yang kami renungkan, sungguh-sungguh Tuhan, menjadi kekuatan bagi kami, pegangan dan memampukan kami hidup sebagai anak-anak Tuhan. Tolong kami, ya Tuhan. Kami juga pada saat ini berdoa untuk hamba-Mu yang dipercayakan menyampaikan pemberitaan firman Tuhan. Dalam segala keterbatasannya, kiranya Engkau yang menguduskan, yang mengelayakkan dan mengurapi hamba-Mu, sehingga hamba-Mu ini dapat menyampaikan firman Tuhan, seturut dan sesuai dengan maksud Tuhan saja. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Rekan-rekan remaja dan pemuda yang terkasih, pembacaan Alkitab kita pada hari ini dari Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai ayat yang ke-31. Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikuburkan. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak Bapa Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca dan melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya.
Rekan remaja dan pemuda yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi saudara sekalian yang saat ini sedang ada dalam suasana punya gebetan, punya seorang yang dikasihi dan dicintai, kira-kira kalau dapat DM-an dari orang tersebut gimana rasanya? Pasti senang ya. Mau lewat WhatsApp, lewat Line, ya di DM, di status WA, ya di feed Instagram dan lain-lain, udah pasti senang. Ya. Kita nggak akan melewatkan satu kata pun dari orang yang kita sayangin. Kita akan perhatiin betul-betul dia ngomong apa sih gitu ya. Apa yang mau dia sampaikan ke kita gitu ya. Perhatian-perhatian kecil yang kalau kata orang yang udah lewat masa cinta-cintaan katanya lebay gitu ya. Misalnya ditanya udah makan belum? Terus kalau yang lagi seneng-senengnya ditanya gitu seneng banget ya. Buat mungkin kakak-kakaknya yang lihat ih apaan sih kayak gitu aja seneng lebay deh gitu ya. Ya. Tetapi itu kondisinya kalau kitanya lagi ada di dalam perasaan yang penuh cinta, perhatian yang kecil, kalau diingetin, udah dong jangan main game terus, udah malam bobo atuh. Kalau karena ini ada di Bogor jadi ada sedikit kata-kata dalam bahasa Sunda gitu ya. Bobo atuh itu dalam bahasa Sunda. Ya, artinya cepetan tidur gitu ya. Pasti diturutin. Beda kan sama mama atau papa yang sayang sama kita terus bilang udah malam nih tidur sana, tar dulu. Kitanya udah langsung ngegas duluan. Ya. Kalau dikasih tahu sama yang kita sayangin, iya bentar lagi udah langsung dimatiin, langsung tidur off. Karena kita sayang, kita merasakan dia sayang sama kita dan kita juga mengasihi dia. Nah sekarang gimana kalau kita membaca DM, direct message dari seseorang yang enggak feel kita nggak ada sama dia gitu ya. Kita akan bisa nanggapinnya biasa-biasa aja. Kita akan nanggapinnya apaan sih nih, bosen. Ya. Saudara sekalian, apa yang mau saya katakan dengan ini? Kenapa kita lagi jadi ngebahas soal pesan-pesan cinta? Saya ingin mengingatkan bagi kita semua sebagai anak-anak Tuhan, bahwa Tuhan telah memberikan pesan cintanya buat kita. Tuhan sudah memberikan semua ungkapan cinta Dia bagi kita yang bisa kita temukan, yang bisa kita baca, yang bisa kita liatin setiap hari kita perhatiin, yaitu di dalam Alkitab kita. Ini adalah surat cintanya Tuhan. Betapa Tuhan mau mengungkapkan bahwa Tuhan itu begitu sayangnya sama kita. Kalau masih ada di antara teman-teman sekalian yang kemudian bilang bahwa baca Alkitab membosenin, berarti kalian gak ada di dalam frekuensi yang sama, yaitu frekuensi kasih Tuhan. Tuhan sayang sama kalian, tapi kalian merasa gak menjadi kewajiban membalas cinta Tuhan. Sehingga kalian mengatakan membaca Alkitab bosen. Bahasanya gitu-gitu aja, ini bahasa jadul, bahasa orang dulu, gak kayak bahasa kita sekarang. Atau juga ada orang lain, teman-teman yang bilang, kenapa sih jarang baca Alkitab? Baca Alkitab itu takut Kak. Alkitab itu menakutkan. Loh kok bisa nakutin? Habis isinya kalau nggak begini hukum. Ya, kalau nggak begini Tuhan mendatangkan sesuatu yang buruk. Kan nakutin Kak bacanya. Mending kagak usah dibaca. Jadi ya nggak usah mikir hal-hal yang menakutkan. Teman-teman balik lagi ke tadi yang kayak saya bilang. Kalau orang yang sayang sama kita, terus dia ngingetin sesuatu, ngasih tahu, nanti kalau kita melakukan hal yang salah bakalan begini, kita nggak akan melihat itu sebagai sebuah hal yang menakutkan kan. Kita akan mengatakan, oh iya deh dia ngingetin kita, itu dia sayang sama kita. Sama, kalau kita baca Alkitab dan kita menemukan perkataan-perkataan firman Tuhan yang menurut kita
kok Tuhan nakut-nakutin? Sorry, ganti cara berpikir kita. Change your perspective bahwa Tuhan gak lagi nakut-nakutin kamu. Justru Tuhan tuh sayang banget sama kamu sehingga Tuhan bilang, awas. Jangan sampai salah mengambil keputusan, jangan sampai salah ngambil sikap sehingga kamu bakal ngalamin hal yang gak enak. Alkitab kita, firman Tuhan itu begitu jujurnya luar biasa sama kita. Tuhan gak tipu-tipu, Tuhan gak tutup-tutupin, Tuhan gak kasih cuman yang baik-baik aja. Tuhan tunjukin, yang baik begini, yang tidak baik begini. Pilih yang baik. Udah sangat jelas banget. Dalam situasi-situasi kehidupan kita teman-teman sekalian, Alkitab itu jelas. Tuhan udah kasih tunjuk apa yang mesti kita perbuat. Terimalah firman Tuhan ini sebagai pesan cintanya Tuhan kepada kita. Pasti gak ngebosenin. Nah seperti yang hari ini teman-teman sekalian dan juga Kaisa di sini sama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 16. Kalau ngomong bacaan ini teman-teman, perikop ini, ya, ini perikopnya sebenarnya banyak banget yang bisa dibahas dari perikop ini. Ini perikop yang sangat menarik sekali. Apalagi kalau kita misalkan bicara tentang hidup sesudah mati kayak gimana sih? Tapi kita nggak akan masuk ke situ, nggak. Ya, kecuali teman-teman datang ke pendeta jemaat, di jemaat saudara, terus diskusi soal bagian ini, it's okay. Ini bagian yang sangat menarik. Tapi kita mau lihat bacaan ini, hari ini fokus kita adalah tentang relasi. Gimana Tuhan Yesus mengingatkan, seharusnya kita menempatkan diri kita di dalam relasi satu dengan yang lain. Dalam bacaan kita lihat tokoh utama di sini yang diceritakan adalah Lazarus. Siapa Lazarus? Dia pengemis, dikatakan badannya penuh borok, dia berbaring di dekat pintu rumah orang kaya, dia makan dengan makanan yang jatuh dan ada anjing yang menjilat borok-boroknya. Kondisi hidupnya sangat menggenaskan. Lazarus, kemudian dia mati. Lalu tokoh yang berikutnya adalah tokoh yang disebutkan dengan orang kaya. Orang kaya yang digambarkan kekayaannya kalau pada waktu cerita ini disampaikan, orang-orang pada saat itu yang mendengarkan Yesus udah kebayang nih seberapa kayanya dia. Karena dikatakan dia berpakaian jubah ungu selalu dan kain halus. Wah ini udah kebayang ya betapa mewah dan luar biasanya orang ini. Dan kemudian Yesus mengatakan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dia menikmati hidupnya, dia menikmati apa yang ada pada dia. Pertanyaannya, salah apa enggak? Enggak salah. Menjadi kaya salah atau enggak? Enggak salah. Tidak salah. Enggak ada yang salah. Ya, kalau seorang Tuhan izinkan ya memiliki sesuatu yang lebih, yang boleh aja. Ya, itu keterangannya. Lalu kemudian ya kalau kita membaca cerita ini di depan rumah si orang kaya yang setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan, di situ ada Lazarus di dekat pintu rumah itu. Kalau kita melihat bagian ini, ya, orang kaya itu juga secara manusia nih, dia nggak jahat-jahat amat sama Lazarus. Buktinya dia bisa biarin Lazarus ada di depan pintu rumahnya. Kan kalau kita bayangin ya, maksudnya secara prestis rumahnya pasti rumah yang mewah, yang megah. Lalu dia mengundang orang-orang, dia kan nggak mungkin pesta sendiri ya, itu lucu namanya. Dia pesta pasti dia undang teman-temannya yang juga sederajat dengan dia. Orang Yahudi sangat peduli dengan ini, ya, orang yang sama levelnya dengan dia. Kalau yang punya perasaan yang jahat itu sudah pasti kalau dibandingin dengan zaman sekarang dia akan telepon panggil Satpol PP. Satpol PP ya, angkat nih ada pengemis di depan rumah saya, bawa
bawa pergi, masukin dinas sosial kek, masukin apa kek. Orang kaya ini nggak lakuin itu sama Lazarus. Ya, Lazarus ada di depan rumahnya, walaupun itu mengganggu pemandangan, mungkin ada orang yang datang, teman-temannya datang, tapi dia biarin. Dia masih kasih, dalam artian makanan yang jatuh ya udah dimakan Lazarus, ya udah terserah deh. Tapi kemudian Alkitab kita bilang, Tuhan Yesus menceritakan dua-duanya sama-sama mati. Dan ketika dua-duanya sama-sama mati, ada perlakuan yang berbeda. Pertanyaannya, kenapa? Apakah ini hanya sekedar bahwa yang miskin ini ditinggikan, yang kaya kemudian bagiannya di dalam katakan bahwa sengsara di alam maut? Bukan, jangan berpandangan sempit seperti itu. Tetapi kenapa ada perbedaan perlakuan yang diterima antara Lazarus dan orang kaya itu setelah mereka mati? Kuncinya ada di ayat 29 sampai ayat yang ke-31, saudara sekalian. Di ayat 29 sampai 31 ditekankan pesannya begini. Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Ayat 31 itu diulangi, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Apa yang mau disampaikan di sini? Bahwa sikap hidup dari orang kaya ini, betul, di dalam hidupnya dia punya kesaksian Musa, dia punya kesaksian para nabi, tetapi persoalannya adalah kesaksian itu tidak mau dia dengarkan. Tidak mau dia kemudian jadikan itu sebagai bagian dari hidupnya, sebagai pegangan untuk hidupnya. Status keagamaannya ya cuman sekedar status. Dengan sikap bahwa ya udah, saya nggak ganggu kamu, kamu nggak ganggu saya. Udah, kita hidup jalan masing-masing. Kenapa sih gitu ya? Toh kita tidak saling menyakiti. Yang harus dikembalikan, ada apa sih di dalam kesaksian Musa dan para nabi itu? Sehingga Abraham mengatakan, ya udah, dengarkan aja kesaksian itu, perhatikan saja kesaksian itu. Tidak lain, disitulah di dalam kesaksian Musa dan para nabi yang pada waktu itu ada di tengah-tengah mereka. Di situ nyata sekali bahwa apa sih yang Allah mau menjadi sikap kalau kita pakai identitas sebagai umat Tuhan, sikapnya itu mesti seperti apa sih? Di dalam Alkitab kalau dikatakan kesaksian Musa dan para nabi, ketika kita merujuk pada perjanjian lama, saudara sekalian, kita akan menemukan bahwa hidup umat yang Allah mau bukan cuma sekedar saya sama Tuhan oke semua kemudian beres. Hidup iman sebagai umat Tuhan bukan cuma sekedar kita dengan Dia. Hidup iman sebagai seorang umat Tuhan itu juga berarti bahwa kita dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Tuhan tidak pernah menempatkan kita secara eksklusif, hanya kita dengan Tuhan saja. Bahkan kalau kita mau lihat balik ya, jauh ke awal ketika Tuhan memberikan 10 perintah melalui Musa kepada umat Tuhan. Apa yang dilakukan di situ? Tuhan mengatakan bahwa bagaimana umat berhubungan dengan Dia, tetapi juga umat berhubungan dengan sesamanya. Enggak pernah Tuhan bilang yang utama 1-4 aja, 5-10 opsional lah, kalau bisa dilakukan silakan, kalau enggak juga enggak apa-apa. Oh, enggak bisa. Semua menjadi satu kesatuan. Oleh karena itu yang diminta dari umat Tuhan adalah kesediaan untuk datang dan punya kesadaran diri. Saya ini umat Tuhan. Kalau saya ini umat Tuhan yang telah menerima kesaksian firman Tuhan, maka apa yang mesti kita lakukan? Yang pertama, kita mesti sadari bahwa firman Tuhan
Yang tadi di awal saya katakan ini adalah surat cintanya Tuhan buat kita. Pesan cintanya Tuhan buat kita supaya hidup kita berada di jalan yang benar, supaya hidup kita melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Terimalah ini sebagai pertolongan Tuhan bagi kita. Ini bukan cuma sekedar dibaca di hari Minggu. Ini bukan cuma sekedar didengarkan selewat. Dan jangan juga karena ibadah kita sekarang online, ya, saudara masuk nggak jam premier, bagian khotbahnya dicepetin. Ya kalau gitu buat apa saudara? Ini bukan tontonan saudara. Saudara sedang beribadah di sini. Saudara sedang bersekutu dengan Tuhan dan sesama. Saudara sedang menerima pesan cinta dari Tuhan untuk hidup saudara bisa dilakukan dengan benar. Sadar, kita membuka diri, saya umat Tuhan, saya terima surat cintanya Tuhan. Tuhan mau ngomong apa sama saya? Tuhan mau menolong saya seperti apa di dalam hidup saya pada saat ini? Itu kesadaran yang pertama. Kesadaran yang kedua, kondisi kita saat ini adalah karya Tuhan. Kalau Tuhan menempatkan saudara saat ini di tengah segala fasilitas yang cukup, yang harus saudara tanya, Tuhan mau apa dengan fasilitas yang Tuhan percayakan pada saya? Kalau keadaan saudara pada saat ini, mungkin saudara bilang saya ini gak jauh beda sama Lazarus. Hidup saya sengsara, hidup saya menderita. Saudara tanya Tuhan, Tuhan mau apa di dalam hidup saudara? Karena buat kita sebagai orang Kristen, kita gak kenal kata nasib. Ya, jadi kalau ada orang yang suka latah atau refleks ngomong keceplosannya udah nasibnya kayak gini, no. Hidup kita sebagai orang Kristen tidak bergantung pada nasib saudara. Hidup saudara di dalam tangan Tuhan dan di dalam karya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan mau apa dengan apa yang saya punya sekarang? Orang kaya itu punya kesempatan di dalam hidupnya sebagai umat Tuhan pada saat itu di dalam dirinya ada kesaksian Musa dan para nabi untuk tanya sama Tuhan. Tuhan mau apa dengan kekayaan yang dipercayakan? Pasti Tuhan punya maksud. Sadari, datang sama Tuhan, berdialoglah sama Tuhan, ngobrol sama Tuhan. Ya. Dia sayang sama kamu, ngobrol. Tuhan mau apa dengan hidupku ini? Dan yang kemudian, yang ketiga kesadaran yang harus kita punya adalah sadar, kita itu gak hidup sendirian. Sadar, di sekeliling kita ini ada orang. Dan saudara perhatikan, di dalam bacaan kita, ketika orang kaya itu mati, dia menderita sengsara, dia lihat ke atas, dia lihat Lazarus, dia bilang sama Abraham, suruhlah Lazarus. What it mean? Dia kenal sama Lazarus. Dia kenal sama Lazarus. Lazarus itu bukan cuma sekedar ada pengemis di luar sana. Dia kenal, tapi dia tidak melakukan sesuatu pun terhadap Lazarus. Kalau perkara bahwa kan gak ganggu dia, saya gak ganggu dia kok, ya udah saya biarin dia ada depan rumah saya. Itu belum ngelakuin apa-apa sih. Kamu cuma ngebiarin doang. Punya kesadaran bahwa ada orang di sekeliling kita itu berarti bahwa gak cuma diam aja. Ada maksud apa Tuhan kasih orang seperti ini ada di sekitar saya, ada di sebelah saya, ada di depan saya. Tuhan mau apa dengan semua ini? Teman-teman sekalian, surat cinta Tuhan mengingatkan, saudara dan saya masih punya waktu, masih punya kesempatan. Yuk kita mulai sadar dan kita mulai peduli bahwa hidup bukan cuma urusan kita sama Tuhan. Hidup bukan cuma sekedar urusan kesenangan kita atau kesusahan kita. Hidup kita, kalau saudara dengan yakin mengatakan saya ini anak Tuhan, saya ini umat Tuhan, maka berarti hidup saudara adalah untuk melakukan seperti pesan cinta Tuhan buat saudara. Bahwa orang-orang yang di sekitar saudara, mereka bukan peran figuran. Mereka bukan
kebetulan aja ada di situ bersama dengan saudara. Tuhan punya maksud, Tuhan punya mau. Yuk kita mulai peduli. Mulai buka mata kita, mulai buka hati kita, mulai buka pikiran kita. Supaya arahnya gak cuma ke dalam kita aja. Tetapi arahnya juga kepada Tuhan, maksud Tuhan, kasih Tuhan, dan juga kepada sesama kita yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Kalau saudara mau mulailah dari keluarga saudara. Sekarang saudara ada dalam masa PJJ, pembelajaran jarak jauh, belajar online, belajar di rumah. Saudara ada di rumah loh. Ketika saudara ada di rumah, tempat saudara tuh bukan cuma di dalam kamar, depan komputer, depan laptop, depan gadget, dengan alasan saya juga punya segudang tugas yang mesti diselesaikan. Saudara ada di rumah, itu berarti saudara mesti lihat ada orang tua saudara, ada papa mama saudara. Pedulilah sama mereka. Mereka ada bukan cuma untuk menyediakan apa saja yang saudara perlukan kok. Saudara sudah remaja, saudara sudah pemuda, sudah bisa untuk saudara. Kalau saudara buka mata, saudara lihat, oh mama saya sibuk, oh papa saya sibuk. Saudara buka hati, apa yang bisa saya lakukan? Saudara buka tangan saudara, buka mulut saudara, mah, pah, ada yang perlu saya bantu. Orang tua saudara juga punya kesadaran kok. Mereka gak akan bebani saudara, mereka gak akan bikin saudara kemudian, wow semua kerjaan dilimpahkan, enggak. Buka mulut saudara, buka tangan saudara. Saudara lihat adik-adik saudara. Mereka ngerjain tugas, mereka kesulitan mungkin dengan pembelajaran online ini. Saudara lebih canggih secara teknologi. Bantu mereka. Jangan cuma dianggap rese doang. Rese nih adik gua nih, ngomong melulu, bikin tugas gak benar-benar, gangguin aja. Stop berpikir yang negatif. Buka hati saudara. Itu adik yang Tuhan tempatkan loh buat saudara. Saudara gak minta iya, tapi Tuhan taruh berarti Tuhan punya maksud. Buka, rangkul dia. Saudara punya teman-teman, kalau ada yang hobi stalking, ya lihat-lihat status di Instagram, merhatiin status WA. Do something. Kalau saudara lihat status-status itu kemudian nada yang punya kesulitan, kesusahan, tanyalah. Jangan cuma sekedar ngomel, posting kayak begini. Gila nih orang posting status begini-begini aja, mau ngapain sih dia? Stop, buka hati saudara. Tanyalah, rangkullah. Demikian juga orang lain. Kalau saudara main Twitter, dan Twitter itu kan sering, Twitter do your magic gitu ya. Apa sih yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita bantu? Ada website-website untuk kita bisa peduli. Saudara jadi umat Tuhan, ditempatkan di Indonesia, di negara ini, di daerah saudara. Tuhan punya maksud. Buka mata saudara, buka hati saudara, buka pikiran saudara, buka mulut dan tangan saudara. Untuk saudara bisa hadir sebagai anak Tuhan yang sedang mengerjakan pesan cinta Tuhan bagi saudara dan bagi dunia. Tuhan akan memampukan. Amin. Rekan-rekan remaja dan pemuda, mari kita berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang kandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Silakan duduk, kita akan menaikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami menyatukan hati kami. Kami ingin bersyafaat Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Di dalam masa-masa sulit ini Tuhan, karena pandemi COVID-19 tetapi juga berefek kepada semua sektor kehidupan. Tuhan, kami mohon Engkau berikan hikmat kepada pemerintah kami, kepada wakil rakyat kami, sehingga mereka dapat mengupayakan yang terbaik, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, juga kepada seluruh masyarakat Indonesia. Berikan kesadaran mereka untuk bisa mendukung upaya pemerintah membawa bangsa Indonesia keluar dari pandemi ini. Biarlah masyarakat juga boleh punya kesadaran untuk melakukan protokol kesehatan dengan benar. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak Tuhan yang Tuhan tempatkan di seluruh pelosok Indonesia. Tuhan, ajar kami untuk menjadi berkat, untuk kami peduli dan saling memperhatikan sesama kami di dalam masa sulit ini. Kami tahu Tuhan, hidup kami juga terbatas, tetapi bahwa berkat Tuhan senantiasa tersedia bagi kami. Oleh karena itu, sebagai wujud syukur kami, tolong kami Tuhan untuk kami bisa peduli pada orang lain. Di dalam apapun keadaan yang saat ini kami hadapi, biarlah kami bisa buka hati kami, bisa buka mata kami, buka pikiran kami, buka tangan kami. Apa yang mampu kami perbuat, biarlah itu kami lakukan dengan setia sehingga menjadi berkat bagi sesama kami. Secara khusus Tuhan, kami mau berdoa untuk keluarga kami, untuk orang tua kami Tuhan. Biarlah Engkau yang senantiasa menyertai mereka di dalam setiap pekerjaan mereka. Tolong mereka Tuhan, supaya mereka tetap dapat memberikan yang terbaik dengan segala pekerjaan mereka. Lindungi mereka Tuhan, ketika mereka harus melakukan pekerjaan mereka di luar rumah. Tolong Tuhan jagai sepanjang perjalanan mereka. Kami percaya Tuhan, bahwa melalui orang tua kami Tuhan menyediakan berkat untuk kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk hubungan di dalam keluarga, dengan orang tua, dengan adik atau kakak kami Tuhan, yang terkadang kami merasa tidak cocok, tidak nyaman, kami merasa sebal. Kami mohon Tuhan, kami mau berubah, kami mau peduli, kami hidup bukan untuk diri kami sendiri. Ajar kami untuk bisa mengasihi, ajar kami untuk bisa mengampuni mereka Tuhan, dan ajar kami untuk bisa membawa keluarga kami menjadi keluarga yang mengenal Tuhan dengan lebih dalam lagi. Kami juga saat ini mau berdoa untuk setiap kami yang saat ini sedang di dalam masa sekolah atau kuliah dengan pembelajaran jarak jauh. Tuhan tolong supaya kami bisa bersungguh-sungguh di dalam belajar, bersungguh-sungguh di dalam mengerjakan tugas-tugas kami. Kami juga mau menyerahkan untuk kakak-kakak pemuda yang di dalam masa sulit ini harus mencari pekerjaan. Tuhan berikan semangat, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan ketekunan untuk kakak-kakak pemuda, supaya mereka tetap berada di jalan Tuhan sesuai firman Tuhan di dalam pekerjaan yang mereka cari. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak pemuda juga yang sudah bekerja. Tuhan tolong supaya mereka juga dapat bekerja dengan baik. Dan kami mohon Tuhan, baik untuk kami pribadi maupun untuk keluarga kami, anugerahi kami semua dengan kesehatan dan kekuatan tubuh yang baik, sehingga kami bisa tetap menjalani hari-hari yang Tuhan percayakan. Ya Tuhan, inilah kami, umat-Mu, anak-anak-Mu. Kami siap Tuhan mengerjakan rancangan-Mu bagi kehidupan kami. Kami menaikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman,
tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Nas persembahan terambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan dapat teman-teman berikan dengan mentransfer ke rekening gereja masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas seluruh berkat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami bisa memberikan persembahan kepada-Mu ya Tuhan. Kiranya persembahan ini bisa menjadi persembahan yang hidup untuk pembangunan gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Kebaktian kita akan berakhir. Tetapi mari kita lanjutkan ibadah kita dengan menjadi terang bagi dunia. Buka mata hati dan lihat keadaan di sekitar kita. Ambil tindakan untuk hadir bagi mereka. Yesus berpesan, berpesan dalam lambang, kamu harus jadi lilin gemilang, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk hormat Tuhan bersinarlah. Sungguh inginkah engkau lakukan hal besar? Jangan tunggu tiba saatnya. Ini tugasmu, kerjakan dengan baik benar. Jadilah seluruh dunia. Jadilah seluruh dunia. Jadilah seluruh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah seluruh dunia. Tiap talentamu pasti ada artinya bila mencerminkan kasihnya. Barang yang kecil pun sungguh ada gunanya. Jadilah seluruh dunia. Jadilah seluruh dunia. Jadilah seluruh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah seluruh dunia. Jadilah seluruh dunia. Jadilah seluruh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah seluruh dunia. Rekan-rekan remaja dan pemuda, marilah kita senantiasa mengarahkan hati kita, mengarahkan hidup kita kepada Tuhan yang penuh cinta buat saudara dan saya. Mari kita lakukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengan kita mau peduli, berbagi, membuka diri kita buat orang-orang di sekitar kita. Maka dari itu saudara sekalian, jangan ragu, jangan takut. Tuhan beserta saudara dan berkat-Nya mengiringi saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya.